Kakak, adik, kumpul yuk, teman cerita untuk kamu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teman cerita, kita akan mendengarkan cerita seekor kodok yang bernama Pak Jeremy Fisher. Adik, kakak akan mendengarkan bagaimana keseruan dan menegangkannya pengalaman Pak Jeremy dalam mencari ikan kecil untuk makan malamnya bersama teman-temannya. Mau tahu keseruan ceritanya? Yuk, simak cerita Sang Kodok Jeremy Fisher. Dahulu kala, ada seekor kodok yang bernama Pak Jeremy Fisher. Dia tinggal di sebuah rumah kecil yang lembab dan berada di antara bunga buttercup di tepian kolam. Terdapat genangan air licin di area dapur dan lorong belakang rumahnya. Hal itu dikarenakan Pak Jeremy suka jika kakinya selalu basah. Dia tidak pernah masuk angin ataupun demam karena kakinya selalu basah. Pak Jeremy merasa senang ketika dia melihat keluar jendela dan terlihat tetesan hujan yang memercik ke dalam kolam. Dan dia berkata, "Saya akan mengambil beberapa cacing dan pergi memancing dan menangkap seekor ikan kecil untuk makan malam saya. Jika saya menangkap lebih dari 5 ekor, saya akan mengundang teman-teman saya, si kura-kura, Pak Alderman, dan Pak Isaac Newton. Meskipun Pak Alderman hanya memakan sayur-sayuran." Pak Jeremy pun segera mengenakan jas hujannya dan sepasang sepatu karet yang mengkilap. Dia mengambil tongkat dan keranjangnya dan berangkat dengan lompatan besar ke tempat dia menyimpan perahunya. Perahunya itu berbentuk bulat dan berwarna hijau, dan sangat mirip dengan daun teratai lainnya. Perahu itu diikat ke tanaman air di tengah kolam. Pak Jeremy mengambil sebuah tiang alang-alang dan mendorong perahunya itu ke perairan terbuka. Dan dia berkata, "Saya tahu tempat yang bagus untuk ikan kecil." Kemudian Pak Jeremy menancapkan tongkatnya ke dalam lumpur dan mengikatkan perahunya pada tongkat tersebut. Kemudian dia duduk bersila dan mengatur alat pancingnya. Alat pancingnya itu memiliki pelampung yang berwarna merah dan berukuran kecil. Sedangkan tongkat pancingnya terbuat dari rumput yang keras. Dan sedangkan tali pancingnya terbuat dari bulu kuda putih yang panjang dan halus. Dan dia mengikatkan sedikit cacing yang menggeliat di ujung tali pancingnya. Tetesan hujan pun jatuh di atas punggung Pak Jeremy. Hampir 1 jam dia menatap pelampung itu. Dan dia berkata, "Ini semakin terasa melelahkan. Saya pikir saya harus makan siang terlebih dahulu." Pak Jeremy kembali lagi di antara tanaman air dan mengambil makan siangnya dari keranjang. Dan dia berkata, "Saya akan makan sandwich kupu-kupu dan menunggu sampai hujan reda." Seekor kumbang air besar tiba-tiba muncul di bawah daun bunga lili dan melompat ke ujung salah satu sepatu karetnya Pak Jeremy. Dia pun segera menyilangkan kakinya lebih pendek dan melanjutkan makan siangnya. Sekali atau 2 kali terlihat sesuatu bergerak dengan suara gemerisik dan percikan air di antara aliran deras di sisi kolam. Pak Jeremy pun berkata, "Saya yakin itu bukan tikus. Saya pikir saya lebih baik pergi dari sini." Pak Jeremy pun segera mendorong perahunya keluar sedikit dari kumpulan tanaman lili dan menjatuhkan kembali umpannya. Terlihat ada gigitan pada umpan merah tersebut.
terlihat adanya guncangan yang luar biasa. Pak Jeremy pun berteriak sambil menyentakkan tongkatnya. Seekor ikan kecil! Seekor ikan kecil! Aku menangkapnya! Tapi ada kejutan yang mengerikan. Alih-alih ikan kecil gemuk yang halus, Pak Jeremy justru mendaratkan seekor ikan bergerigi dengan gigi yang tajam, yang dipanggil dengan sebutan Jack kecil. Si ikan berduri itu menggelepar di sekitar perahu Pak Jeremy, menusuk dan mematahkan perahu tersebut hingga ikan itu kehabisan napas, dan kemudian ikan itu melompat kembali ke dalam air. Tiba-tiba ada kawanan ikan kecil yang menundukkan kepala mereka sambil menertawakan Pak Jeremy Fisher. Sementara itu, Pak Jeremy pun duduk dengan putus asa di tepi perahunya, sambil mengisap jari-jarinya yang terasa sakit. Akan tetapi, ada hal yang lebih buruk terjadi. Tiba-tiba, seekor ikan forel besar muncul dan menangkap Pak Jeremy. Dan ikan itu pun kembali ke dalam kolam dan berenang di dalamnya. Akan tetapi, ikan forel itu segera memuntahkan Pak Jeremy karena dia merasakan rasa yang tidak sedap yang berasal dari jas hujan Pak Jeremy. Dan satu-satunya yang ditelan oleh si ikan forel itu adalah sepatu karet milik Pak Jeremy. Pak Jeremy pun terpental ke permukaan air seperti gabus dan gelembung-gelembungnya seperti air soda. Pak Jeremy berenang dengan sekuat tenaga ke tepi kolam. Dia bergegas ke tepian dan dia pergi ke tempat di mana dia pertama kali mendatangi area itu. Dia melompat pulang melintasi padang rumput dengan jaketnya yang sudah compang-camping. Dan akhirnya Pak Jeremy pun berkata, "Sungguh suatu anugerah besar bagiku bahwa ikan forel itu tidak memakanku. Saya telah kehilangan tongkat dan keranjang saya, tapi itu tidak masalah, karena saya yakin bahwa saya tidak akan pernah lagi pergi memancing. Saya tidak punya keberanian untuk pergi memancing lagi." Ketika sampai di rumah, Pak Jeremy pun segera memberikan plester pada jari-jarinya yang sakit. Dan kemudian teman-temannya datang untuk makan malam bersama. Pak Jeremy tidak bisa menawarkan ikan kepada mereka, tetapi dia memiliki sesuatu yang lain di lemari makanannya. Saat itu Pak Isaac Newton mengenakan rompi yang berwarna hitam dan keemasan. Dan Pak Alderman, sang kura-kura, membawa salad bersamanya yang disimpannya di dalam tas. Dan akhirnya mereka pun memulai acara makan malam bersama. Teman-teman Pak Jeremy pun sangat terkejut karena alih-alih hidangan ikan kecil yang enak mereka lihat, tetapi justru melihat belalang panggang dengan saus ladybird di atas meja. Menurut para kodok, itu adalah suguhan yang sangat luar biasa nikmatnya. Cerita pun selesai.